teman-teman, kita balik lagi di podcast bareng sama Pak Juliawan, seorang 7-star director, yang dimana pokoknya yang kita akan bahas itu out of the box ya, karena banyak. Karena banyak orang yang penasaran tentang sebenarnya kesehatan itu perlu dijaga, wajib dijaga, karena dibilang perlu, tapi nggak semua orang mau untuk jaga kesehatan, Pak. Dan dibilang penting, nggak semua juga orang peduli tentang kesehatan. Nah, yang saya pengen tanya ke Pak Juliawan, dan ini mewakili teman-teman juga, sebenarnya kesehatan itu adalah investasi atau pengeluaran sebenarnya, Pak? Karena ngeliat yang namanya kesehatan kan lumayan, Pak, investasinya. Ya. Pertama gini, bersyukurnya kita kalau hari ini teman-teman ketemu channel ini dan kita ngobrol tentang kesehatan. Ya. Karena bahkan salah satu orang terkaya dunia, ya pendiri Apple, ya Steve Jobs, dia menulis buku atau menulis sebuah cerita di akhir hidupnya, penyesalan dia kenapa dia tidak belajar tentang kesehatan. Kita bisa bayangin seorang miliarder yang punya banyak uang, yang luar biasa, terkenal dan hebat, tetapi menyerah di usia 56 tahun karena sakit kritis sebenarnya. Iya, betul. Nah, di situ akhirnya cerita beliau ini menjadi sebuah cerita yang ditonton atau dibaca oleh banyak sekali orang. Bahwa betapa sebenarnya kita penting untuk belajar tentang kesehatan. Apapun ilmu yang kita pelajari, apapun bisnis kita, apapun profesi kita, maka kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari dan terutama diterapkan tentunya, sehingga kita bisa sehat. Karena apalah artinya seseorang punya banyak uang, uang penting tentunya, benar ya. Tetapi kalau kesehatannya bermasalah, nah itu juga menjadi problem. Sehingga benar-benar sih kalau menurut saya, Adrian, podcast ini keren karena kita membahas sesuatu yang sebenarnya banyak orang mesti realize bahwa this is very important. Tapi kan kalau kita seperti yang Pak Jul bilang tadi, bahwa kita ini penting untuk belajar yang namanya kesehatan. Kita kan bukan dokter, Pak. Ngapain belajar kesehatan, Pak? Kalau sakit kan ke dokter aja gitu. Oh iya. Oke. Pertanyaan bagus juga, karena aku pikir saya pikir apa yang Adrian sampaikan itu mewakili juga apa yang ditanyakan oleh atau di pikiran banyak orang. Yang ngapain sih kita harus belajar kesehatan sementara kalau sakit kita bawa ke dokter? Bawa ke dokter aja. Oke. Di dunia ini ada anggap dari 100% penduduk dunia, ada 5% orang yang sehat. 75% orang yang dia tidak tahu kalau dia lagi sehat atau sakit sebenarnya, tapi dia merasa sehat. Orang yang merasa sehat. Merasa sehat. Dan ada 20% itu orang yang sudah ada di rumah sakit dan sudah mendapatkan ibaratnya pelayanan dari rumah sakit. Benar ya? Iya. Benar ya? Betul. Dan ternyata, Adrian, 75% itu adalah orang yang hari ini dia sudah merasakan seperti kebas, kram, kesemutan. Ya kan? Sakit pinggang, vertigo, ya kan? Susah tidur, susah buang air besar, atau mungkin hari ini sudah terjadi asam urat. Oh, banyak, Pak. Ya. Nah, itu yang dikatakan kenapa dibilang 75% orang yang tidak tahu bahwa dia tidak dalam keadaan baik saja. Oh. Benar ya? Iya kan? Nah, itulah hari ini orang-orang yang masih bekerja, masih bisa bekerja, masih beraktivitas, masih kalau sakit pinggang ya tinggal diurut menurutnya seperti itu. Atau kalau misalkan sudah mulai ada sakit ya tinggal minum obat, lalu akhirnya ketergantungan minum obat. Lalu suatu saat akhirnya hatinya jadi masalah, ginjalnya jadi masalah, lalu sistem metabolismenya juga bermasalah, organnya juga nanti bermasalah, lalu suatu saat tiba-tiba kejadian. Oke, berarti maksud Pak Jul itu adalah
begitu kita aware, kita sadar pentingnya kesehatan, sebenarnya kita nggak perlu seperti dokter gitu Pak ya. Nggak perlu seperti dokter yang tahu detail tuh nggak perlu Pak ya. Oke. Cukup tahu apa efeknya, apa konsekuensinya, dan bagaimana cara penanggulangannya kan gitu Pak. Saya bukan dokter, Iya. oke, tapi saya adalah orang yang cukup memperhatikan kesehatan, Oke. terutama di sisi kesehatan holistik. Apa itu Pak? Nah, jadi Apa itu? kesehatan holistik adalah kesehatan yang berbasis kepada sebuah kemampuan bahwa tubuh kita ini mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Sebentar. Tubuh kita mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh kita ini mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oh, Oke? Sementara ada orang yang selalu berpikir bahwa ketika dia sakit, dia harus ke rumah sakit. Betul. Mencari obat, nah, ya kan? Lalu dia sembuh sesaat, tetapi sumber masalahnya nggak selesai. Lalu besok berobat lagi. ya, berulang seperti Lalu itu. sesaat, lalu minum obat lagi. Dalam satu studi yang dikatakan oleh Hippocrates, ya Hippocrates ini adalah bapak kedokteran dunia, Iya. yang hidup kurang lebih sekitar 500 tahun sebelum Masehi, dan dia hidup sekitar 110 tahun, dan beliau ini adalah bapak kedokteran dunia sekarang, karena sumpah dokternya itu dipakai saat ini. Iya. Beliau mengatakan, sorry dalam bahasa Inggris boleh ya? Oh, boleh Pak, boleh. Nanti silakan Ya, terjemahkan. illness can be cured by medicine. Ya, if not can be cured by surgery. If not can be cured by hypothermia therapy. Oke. If not incurable. Jadi sakit itu bisa diobati, Betul. oke? Tapi kalau dia tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan, mungkin tubuh butuh surgery atau tindakan pembedahan. Pembedahan. Ternyata nggak sembuh-sembuh nih karena tindakan pembedahan nggak sembuh-sembuh, maka hipertermia terapi adalah solusi. Hipertermia terapi itu terapi panas. Terapi dengan menggunakan konsep panas. Oke? Lalu kalau nggak bisa sembuh karena hipertermia, maka penyakit itu adalah penyakit yang incurable. Apa Artinya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Berarti masuk kategorinya bertahap begitu Pak ya? Yes. Begitu kita sakit, sebenarnya tubuh kita bisa sembuhin. Tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Contoh, Oke. ketika ada bakteri masuk ke dalam tubuh, Ya. atau kuman, atau virus, tubuh kita meradang. Ya. Tubuh kita betul. jadi panas. Tetapi ketika tubuh kita panas, apa yang biasanya dilakukan? Kita buru-buru cari obat penurun panas. Padahal saat itu tubuh sedang berjuang melawan virus Bakteri. tadi, melawan Virus bakteri itu. tadi, Oke. gitu loh kan? Tapi Oke. malah kita cari obat penurun panas, gitu ya. Padahal tubuh sedang berjuang. Saat itu yang kita butuhkan apa? Kita butuhkan air. Karena 75% tubuh kita air. Ya. Benar ya? Betul. Di darah kita ada 94% air. Di otak kita ada sekitar 83% air. Di ginjal kita begitu juga. Di jantung kita ada, di tulang kita 60% air. Tubuh kita ini 70% air. Oke ya? Ya. Tetapi coba bro sendiri lihat, seberapa banyak sih orang yang peduli sama air? Bener ya? Cara ngukurnya adalah 30 cc dikali berat badan. Jadi kalau bro misalkan berat badan 80, misal contoh, Kayaknya nggak percaya gitu Pak, berat badan saya 80 gitu ya. Ya 98 gitu Pak. maka kita tinggal kalikan 30 cc. Jadi kalau 3 kali 8 berarti 2,4, berarti butuh 2,4 liter. Per hari. Kita ngomongin minum kapan waktu terbaiknya. Oke ya, waktu terbaik minum adalah dari pagi sampai sore hari. Malam hari harus dikurangi justru. Loh, jangan, gitu, Pak? Ya, karena kalau ketika malam hari kan kita kurang beraktivitas, kita cuma tidur. Ya. Nah, justru nanti akan membebani ginjal. Benar ya? Oh, jadi malam justru nggak boleh terlalu banyak minum. Justru harus dikurangi. Karena kalau di terlalu banyak juga justru jadi masalah. Ada case misalkan apa orang bilang misalkan parunya kemasukan air kayak gitu kan. Iya. Nah, itu kan jadi sebuah problem. Karena apa? Kita butuh air tapi kita harus beraktivitas. Oh, jadi itu solusinya. Berarti kalau minumnya banyak, aktivitasnya juga harus banyak. Nah, apalagi kalau kita ngomongin di Denpasar ya atau di kota-kota di mana kita panas gitu ya, otomatis kita akan cepat dehidrasi. Betul. Tanda-tandanya dilihat dari mana? Ketika kita kencing, kalau kencingnya kuning berarti kita dehidrasi, benar ya? Kencing saya kuning terus, Pak. Berarti dehidrasi itu, Pak. Ya, itu kita baru mau ngomongin tentang air loh, bro. Iya. Benar ya? Iya. Belum lagi kita ngomongin misalkan apa? Pikiran. Mana ngaruh, Pak, pikiran sama
Hubungannya gini, Bro Adrian. Darah kita menjadi mengental ketika kita stres. Darah mengental ketika kita stres. Oke? Darah mengental kalau dia kurangan air. Iya, pasti. Darah menjadi tidak sehat kalau kita tidak tidur lelap. Deep sleep, oke. Oke ya? Iya. Darah menjadi tidak sehat karena sudah teracuni. Entah dengan junk food, iya kan? Entah dengan minum obat yang berlebihan, yang tidak bisa lagi dikelola dengan baik dan tidak keluar lewat feses atau racun, Iya. tapi justru membebani darah. Oke. Begitu darah dibebani terlalu banyak dan darah menjadi kental, maka mungkin nggak terjadi namanya penyakit degeneratif. Penyakit yang akan bertambah terus seiring perjalanan usia. Mungkin. Bisa hipertensi, bisa stroke, bisa gagal jantung, Oke. bisa kanker. Sebentar, Pak. Atau juga penyakit-penyakit yang lain. Oke, saya potong ya Pak ya. Boleh. Tadi kan Bapak bilang kalau kekentalan darah itu akhirnya banyak faktornya. Ya. Stres, kurang air, terus apa tadi Pak? Stres, Kurang kurang air, terus obat, minum obat terlalu banyak, kita kurang olahraga, kurang tidur, kurang olahraga. yes, menjadi penyebab. Berarti bisa disimpulkan kita ini sebenarnya kekentalan darahnya nggak baik gitu Pak? Pasti kental. Pasti kental. Oke. Pasti kental. Kalau faktornya itu kan semua orang alamin soalnya. Pasti. Maka dari itu, ya mau nggak mau, pertanyaannya begini sekarang. Apakah Bro Adrian akan menyerahkan seluruh masalah kesehatannya ke dokter? Heeh. Atau sadar sendiri bahwa sebenarnya tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri asal faktor-faktor tadi itu diperhatikan. Yang kurang air, kurang tidur. Semua diperhatiin. Oke. Semua diperhatiin. Jadi kita yang aware, kita yang sadar bahwa kalau kita kurang air, kita harus minum lebih banyak air. Betul. Kalau kita kurang tidur, kita harus tidur. Iya. Benar ya? Deep sleep. Deep sleep. Kalau kita konsumsi obat terlalu banyak, kurangi. Kan nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Apa yang Bro pilih? Apakah Bro harus menimbun obat di dalam tubuh Bro dan itu menjadi penyakit atau mengurangi itu? Contoh kayak ibu saya nih Pak. Ya. Ibu saya itu kan kebas ya, kebas. Terus akhirnya di rumah itu wajib ada satu obat yang emang dia harus minum setiap malam supaya kebas-kebasnya hilang. Lah itu berarti kan harus minum obat tiap hari dong Pak. Dan seumur hidup, benar? Iya sih. Dan seumur hidup. Iya. Pertanyaannya adalah apakah membiarkan kondisi itu yang akhirnya merusak hati, lalu suatu saat hatinya bermasalah, lalu hati yang bermasalah ini akan merusak ginjal, lalu karena darahnya terus mengental, lalu akhirnya nanti kerja jantung jadi masalah dan seluruh organ jadi masalah. Tapi itu disaranin di Indo Pak. Maksudnya banyak orang No yang problem. pakai obat itu. Lakukan, tetapi ada satu yang harus dilakukan berikutnya. Apa Pak? Sadar bahwa tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tadi dan mengurangi hal-hal yang harus dikurangi, lalu melakukan yang namanya hipertermia terapi. Nah, hipertermia terapi ini belum begitu banyak dikenal, tetapi nanti kita ceritain. Oke. Jadi kalau di dunia, terutama di teknologi-teknologi modern seperti Eropa gitu ya, Iya. itu ada namanya hipertermia terapi. Dan sekarang China dengan kemajuan teknologinya, dia juga bisa mengambil beberapa teknologi mutakhir yang bisa dipakai sebagai alat yang bisa dipakai untuk membantu Pengobatan. boleh dikatakan bukan pengobatan, tapi ini lebih kepada pendekatan fisika. Fisik kita dilakukan sebuah terapi, di mana terapi ini bisa berangkat dari fisioterapi yang bekerja di saraf darah otot. Kalau kita misalkan punya kebas, kram, kesemutan, itu cukup fisioterapi. Kedua adalah namanya fototerapi, menggunakan konsep cahaya tampak dari sinar matahari dan mengambil 3 inti dasar dari cahaya yang tampak tadi, Iya. yang dipakai untuk sesuai peruntukannya. Seperti sinar biru itu untuk virus dan bakteri, sinar merah itu untuk regenerasi sel dan antiinflamasi peradangan, Iya. ya. Lalu sinar magenta itu dipakai untuk hipertermia terapi atau terapi panas untuk mengurangi risiko toksin yang berlebihan dalam tubuh kita, itu akan dikeluarkan dalam detox. Oke. Oke ya. Oke. Nah, Bro bisa memilih jalan kimia atau Bro melakukan jalan holistik dengan melakukan konsep seperti hipertermia terapi ini yang kita pakai untuk menstimulus tubuh kita
untuk mendapatkan apa yang dia tidak dapatkan selama ini. Contoh Maksudnya dalam, nggak bisa didapetin dari obat, Pak. ya tentu. Oh, Contoh misalkan gini, tentu konsepnya harus kembali ke konsepnya Hippocrates tadi, ya. Obat, ngobatin diri sendiri. yes, terus, obat. Kedua, pembedahan. pembedahan. Ketiga adalah hipertermia terapi. Karena kalau hipertermia terapi tidak bisa lagi membantu, maka incurable, tidak bisa disembuhkan. Sembuhkan. Gitu ya. Kita kembali lagi kepada Tuhan jadinya, oke. kepada takdir itu kan gitu ya. Karena ibaratnya manusia akan dibuat lahir, hidup dan sakit suatu saat meninggal. Udah, kita harus terima. Terakhir itu namanya memento mori. Terakhir harus diterima, benar ya? Iya, Benar ya? iya. Berarti itu pilihan, Pak ya? Ya, Berarti itu pilihan kalau seandainya ada orang-orang yang mungkin ngalamin hal seperti itu, ada cara-cara pengobatan yang nggak selalu harus minum obat. ada. Gitu ya, Pak? ya? Ada. Tapi kan seberapa banyak orang yang, maaf ini Pak ya, percaya bahwa cuman disinar doang masa sembuh. cuman digetar-getar doang masa sembuh. Masa sembuh. Itu dari mana logika pengobatannya gitu loh, Pak? Kalau menurut saya jangan berlogika, lakukan aja. Iya kan? Benar ya? Oke. Pertanyaannya adalah ketika seperti NASA melakukan satu riset bahwa dalam 4 dekade Ya. ke belakang ini, riset NASA itu setiap kali mereka terbang ke luar angkasa, dia menggunakan infrared, sinar merah. Iya, betul. Oke, Iya. Terus, artikelnya bicara seperti itu. Ya, jadi memang faktanya begitu, risetnya Iya, begitu. Iya. Dan ketika disinari sinar merah, maka sel ini akan bertumbuh. Mitokondrianya yang rusak itu bertumbuh. Ada sel perusak, sel yang tua itu tergantikan, dan ada sel muda yang tumbuh. Dari infrared. Yes. Bro, percaya atau enggak, sederhananya begini. Ada matahari menyinari pohon. Iya. Ketika dia disinari pohon dan dia mendapatkan air yang bagus serta unsur haranya bagus, dia bertumbuh nggak? Pasti. Ketika ada satu, anggap aja misalkan satu media yang menutupi sinar matahari itu masuk, lalu di balik itu ada apa? Mati dong. Ada jamur. Iya. Jamur bertumbuh ketika tidak ada penyinaran. Oke. Tubuh kita juga begitu, bro. Pada saat tubuh kita kehilangan panasnya, maka yang tumbuh adalah kanker. Oke, Oh, wah. mungkin bro berpikir, yang ngomong ini kan bukan dokter. Iya, saya bukan dokter, bro. Iya, iya, Tapi kita ini sekarang cerdas. Coba Anda lihat di Google, lihat cari jurnal yang terkait dengan pengobatan menggunakan hipertermia terapi, terapi panas. Itu udah dipakai, bro. Bahkan di rumah sakit saya pikir pakai. Cuman kan bukan itu yang ditonjolkan, dipublis. Iya, Benar ya? iya, iya, iya. Sementara sekarang ada perusahaan-perusahaan seperti perusahaan saya, POW, ya, POW Internasional, di mana perusahaan ini juga memberikan kita kesempatan untuk memiliki alatnya, taruh di rumah, lalu alatnya dipakai untuk melakukan kegiatan hipertermia terapi, sehingga kita bisa menyembuhkan diri kita, bisa menyembuhkan keluarga kita. Tapi kan cuman kalau anggaplah di rumah itu ada satu alat yang Bapak rekomendasikan. Ya sendiri aja berarti bisa pakai Pak. Ya, bisa sendiri, bisa keluarga kita dong. Oh, keluarga bisa pakai. Bisa dong. Oh. Bisa dong. Jadi taruh di rumah Dipakai. pakai. Siapa yang bisa pakai? Ya semua keluarga kita. Lah, double kill dong, Pak. Maksudnya manfaatnya banyak berarti. Banyak banget, bro. Kalau kita berpikir bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang penting dan keluarga kita punya risiko atas hal itu, pertanyaan saya, ketika kita tidak punya pengetahuan ini, lalu ada risiko yang terjadi sama keluarga kita, apa yang kita bisa lakukan untuk tindakan? Kita nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Tapi kalau punya Bawa ke alat-alat rumah ini, sakit, Pak. kita bisa bantu, benar ya? Iya. Itu yang kita bisa lakukan. Oke, berarti sebenarnya buat orang-orang yang sudah anggaplah putus asa gitu Pak ya, capek berobat, itu sebenarnya jangan nyerah dulu lah. Maksudnya Yes, betul. jangan nyerah dulu. Jadi Betul. buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin keluarganya, saudaranya, atau yang nonton sendiri lagi capek nih untuk berobat, sebenarnya umur-umur 35 ke atas itu emang harus udah aware dengan kesehatan itu Pak Jul ya. Bener, kita punya keluarga yang harus tetap dihidupi, dinafkahi. Iya. Kita nggak boleh menyerah. Bener ya? Dan kita harus sehat. Iya. Dan penting banget untuk mempromosikan kesehatan di keluarga kita. Karena ketika keluarga kita ada masalah, ya kita juga ikut ada masalah. Iya. Dan masalahnya bukan cuma masalah biasa, tapi masalah yang akan melibatkan tentu finansial kita. Bener ya? Iya. Ya, contoh kita ngomongin risiko. Sekarang operasi
tertentu. Pasang ring aja 80 juta. Bypass jantung bisa 300 juta. Dan itu apakah pasti sembuh juga masih 50-50. Karena gini Pak, banyak mungkin orang-orang yang merasa udahlah ya makan ya makan, minum ya minum, melakukan aktivitas seperti biasa. Toh nanti pada saat saya terjadi resiko atau salah satu anggota keluarga saya terjadi resiko, ada cover dari pemerintah kok untuk bayarin, kan santai gitu loh. Ngapain sih kesehatan? Itu paradigma bro. Paradigma yang berkembang tentunya, benar ya? Betul. Ya bro adalah mewakili paradigma yang ada di masyarakat juga seperti itu. Iya. Kembali lagi adalah tentang sebuah pilihan. Apakah kita memilih seperti itu? Monggo. Nggak ada yang larang juga dengan pemikiran seperti itu, benar ya? Iya. Tapi kalau kita memilih untuk menjadi pengendali atas hal itu, aware terhadap hal itu, lalu kita mengurangi risiko-risiko yang seperti itu, apakah bukan itu sebuah tindakan yang bijaksana? Benar ya? Iya sih. Benar ya? Betul. Jadi dengan melakukan itu kita lebih aware, lebih melakukan tindakan preventif. Karena ujung-ujungnya, kalaupun bro punya tanggungan yang luar biasa, entahlah bro punya tanggungan ketika masuk rumah sakit nanti dapat kamar VIP tentunya, tetaplah sakit. Iya. Bener ya? Iya. Bro mau dapat pelayanan seperti hotel berbintang 5, tapi tetaplah sakit. Iya. Tapi jangan deh. Maksudnya itu cara berpikir yang salah ya. Maksudnya gini. Karena kejadian beberapa minggu lalu kan anak saya juga opnam, kan Bapak tahu sendiri. Itu emang sekalipun itu ada penjaminannya gitu. Melihat anak kondisi harus tusuk, cari darahnya, minumnya susah, harus pakai selang, terus oksigennya susah, pakai selang lagi. Sekalipun itu di cover Pak, tapi emang nggak enak rasanya. Nggak enak rasanya Pak. Sakit tetap nggak enak. Bener. Sakit. Aduh, tapi mending pilih susah yang lain deh daripada harus ngeliat anak sakit gitu umpamanya. Siap, bener, setuju. Jadi saya nggak mau untuk itu cara berpikir yang salah yang tadi ya. Jadi maksudnya ya kan tidak sedikit juga orang yang berpikir seperti itu Pak. Siap. Wah udah ada yang cover ini, ya nanti giliran sakit ya bawa ke rumah sakit aja, gitu kan, nggak usah repot-repot. Nggak usah belajar tentang kesehatan lah, apalah segala macam gitu. Ya lagi-lagi itu pilihan. Jadi buat teman-teman pun yang menonton video ini juga bukan sebuah hal yang yang mengharuskan orang begitu. Ini cuma sekedar kita sharing, memberikan satu cara pandang bahwa kalau menurut saya ya kayak gitu. Lakukanlah tindakan preventif, lakukan upaya-upaya, karena seberapa banyak pun uang yang kita miliki suatu saat nanti itu akan habis untuk masuk rumah sakit. Pertanyaannya adalah apakah Bapak, Ibu-ibu, teman-teman lebih suka seperti itu gitu. Lebih suka nantilah kita keluar uang banyak di rumah sakit, atau hari ini kita bisa menikmati sebuah pola hidup yang lebih menitik beratkan kepada bagaimana membangun kesehatan itu dari dalam, entah tadi seperti dengan olahraga, minum air yang cukup, istirahat, kemudian mengurangi konsumsi obat, ya kan? Lalu hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kita tetap riang dalam proses apapun hidup yang bisa terjadi, benar ya? Iya betul. Makanya dan ditambah dengan tadi hipertermia terapi. Jangan lupa ya, hipertermia terapi ini adalah solusi yang kita bisa pakai untuk membantu kesehatan kita. Bagaimana tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri. Pak, ada dua pertanyaan nih sebelum kita akhirin Pak. Saya tertarik dengan kutipan yang Bapak tadi sampaikan sebelum kita on air, sebelum kita ngomong ini podcast ini. Kita ini kayak angka 1 gitu. Itu maksudnya gimana Pak? Iya. Jadi gini. Ini cuma 1 itu. Maksudnya gimana? Teman-teman coba pikirin satu angka, 1M. 1M. 1 berarti ada 0,9 di belakang koma. Betul. Benar ya? Betul. Setiap hari kita sibuk menambahkan angka 0. Contoh kalau hari ini kita punya uang 1 juta, kita mau jadi 10 juta. Nambah lagi 0, benar ya? Ketika kita sudah punya uang 10 juta, kita berupaya banget ya, bekerja siang malam luar biasa, lalu nambahin angka 0 lagi. Jadi 100 juta. Ya. Bekerja hebat, mungkin setelah 10 tahun, 20 tahun, lalu ada uang 1M. Oke? Apalah artinya semua deretan angka 0 ya di belakang angka 1 ketika angka 1-nya hilang? Ini 0 Pak. 0 semuanya. Seberapa banyak pun ada 0 di belakang, ketika angka 1 ini berubah jadi angka 0, maka semuanya 0.
nggak ada artinya. Ya itu perumpamaan bahwa ketika kita kehilangan kesehatan, ketika kita kehilangan angka 1 ini, maka seberapa upaya pun yang kita lakukan selama ini untuk mengumpulkan 0 di belakang angka 0 tadi, maka kita sudah kehilangan segala-galanya ketika kita kehilangan kesehatan kita. Tuh, dengerin. Jadi kenapa orang bilang kesehatan itu nomor 1? Karena begitu satunya nggak ada, 0 di belakangnya juga nggak berarti gitu, Pak ya. Nah, tadi Bapak bicara tentang hipertermia. Hipertermia terapi ya. Hipertermia terapi gitu Ya. Pak ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, itu tekniknya kayak apa? Tekniknya simpel banget. Jadi kalau bro melakukan itu, bro tinggal duduk aja. Maksudnya duduk aja. sehat gitu Pak? Duduk aja, lalu kami akan pasangkan teknologinya. Lalu bro tinggal 30 menit aja duduk menikmati itu, ya kan? Lalu selesai. Gitu doang? Gitu doang. Oke? Nggak pakai keringetan lari-lari gitu Pak? Dan dia akan keluar keringat. Ah, serius Pak? Ya. Jadi dengan melakukan hipertermia itu, duduk aja begitu dia keluar keringat. Dan itu artinya apa? Yang keluar itu adalah toksin atau racun yang ada dalam tubuh kita. Oh, keluar dari keringat. Yes. Dan setelah itu kita akan merasa fresh, enak. Biasanya tidur kita lebih lelap. Itu, sorry nih Pak, boleh coba? Maksud saya teman-teman siapa tahu nih, siapa tahu teman-teman pengen tahu kayak gimana teknologinya, itu gimana kita mau booking lah, anggap seperti itu. Kayak mau ke dokter booking dulu apa gimana? Oh ya, buat teman-teman yang mau mencoba hipertermia terapi, boleh datang ke kantor, gitu ya. Kita ada voucher, oke ya. Kita ada voucher. Jangan banyak-banyak Pak. Maksudnya ya 90% lah. Voucher. Nanti vouchernya saya serahin ke Adrian. Oh, ya. Oke, siap. Nanti Adrian yang koordinasi sama siapapun teman-teman yang tertarik lagi nonton ya untuk melakukan itu. Cuman kita batasi hanya untuk 10 orang aja bulan ini. 10 orang bulan ini. 10 orang hari ini. Bulan ini kan besok lagi udah habis sih Pak. Tergantung tayangnya sih. Tergantung tayangnya sih. Oke. Yang penting nanti koordinasi lah sama bro. Kita siapkan vouchernya. Nanti orang bisa melakukan hipertermia terapi gitu ya dengan menggunakan voucher tadi. Oh, oke, siap. Berarti buat teman-teman yang nonton ada 10 voucher untuk teman-teman yang pengen untuk hipertermia terapi, itu datang ke kantor. Ya, ke kantor. Vouchernya itu sebenarnya nilainya 1 juta. 1 juta, tapi tadi makanya bro dapat privilege untuk dapatkan vouchernya. Benar ya? Oke. Dan biasanya voucher itu bisa dipakai, harus daftar dulu karena kita ini membludak banget. Banyak sekali orang yang datang untuk melakukan itu, mencoba alat itu gitu ya. Jadi pastikan dapat vouchernya dari Bro Adrian. Oke, sip. Jadi cuma ada 10. Cepet-cepetan. Yang pengen serius untuk tahu bagaimana teknologi hipertermia terapi yang tadi Pak Jarod sampaikan, tinggal duduk aja. Duduk, terus keringetan, ada perubahan, dilakukan setiap hari rutin, insya Allah sehat. Yes. Udah buang yang namanya obat, udah nggak usah ngobat dah, nggak boleh ngobat. Obat tetap penting, tapi sifatnya adalah untuk short term tadi, bukan untuk sesuatu yang akan dikonsumsi terus berkepanjangan karena itu pasti akan membebani hati dan ginjal. Oh, jadi poinnya di situ, teman-teman ya. Jadi obat itu untuk short term. Itu kan dari dikatakan oleh Hippocrates. Lagi-lagi bukan saya yang mengatakan. Hippocrates bilang bisa diobati, sakit bisa diobati, sakit bisa dilakukan tindakan surgery. Sakit bisa, jika obat dan surgery tidak mampu, maka hipertermia adalah solusi terakhir. Karena kalau itu tidak bisa, maka tidak ada solusi yang lain. Mati. Kembali. Oh, berarti selama ini tahapannya berubah Pak ya? Maksudnya yang ada di luaran sana, orang kan begitu dia badannya nggak bisa mengobatin, terus dia tiba-tiba langsung loncat ke langsung ke surgery ya, langsung pembedahan dia. Kalau memang case-nya adalah memang harus ada tindakan itu, dan yang pasti tahu itu tentu adalah pihak rumah sakit kan. Pihak kedokteran. Makanya mungkin clue-nya adalah begini bro, 5% orang sehat, ya. 75% orang yang tidak tahu dia lagi tidak baik-baik saja, tapi dia merasa sehat. Ya orang yang kebas, kram, kesemutan, sakit pinggang, susah buang air besar, susah tidur, vertigo, benar ya?
Atau 20% orang yang harus melakukan perawatan di rumah sakit. Nah ini nih buat teman-teman nih yang masih 75% ini Berarti Pak Jul mesti coba nyampein hipertermia terapi. ini berarti emang banyak orang yang 75% Pak ya. Masih sibuk bekerja, tapi sudah kebas keram kesemutan tadi. Tapi memang sebenarnya itu tanda Pak ya. Itu alarm dari tubuh sendiri Yes, sebenarnya. betul banget. Cuma kita cuek gitu biasanya. Betul banget. Cuman kesemutan biasa. Betul banget. Oke, sip. Pak Jul, terima kasih vouchernya. Nanti mudah-mudahan teman yang nonton ini bisa langsung inilah gercep untuk yang mau dapat vouchernya aja ya. Cuma 10 soalnya. Satu bulan ini hanya 10 voucher yang dikasih Pak Jul ke saya. Jadi buat yang serius pengen sehat, kenapa nggak dimanfaatin? Gitu Pak ya. Betul. Nah berarti sebenarnya kesimpulannya yang namanya kesehatan itu bukan kesehatan itu adalah investasi Pak ya, bukan pengeluaran. Bukan pengeluaran, dia adalah investasi. Karena ketika kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal untuk mendapatkan uang itu lagi. Ketika kita sakit, kita sudah kehilangan kesempatan itu. Tunggu sakit atau investasikan dulu diri kita untuk kesehatan, lalu kita menjadi produktif dan bisa menghasilkan income dari kesehatan kita. Oke, Pak Jul, terima kasih banyak. Saya. Oke, jadi itu dia ngobrol-ngobrol kita. Sekalipun nggak panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan teman-teman juga akhirnya aware, gitu, bahwa kesehatan itu adalah investasi, bukan pengeluaran. Justru sebaliknya, kalau nggak diinvestasiin kesehatan dari sekarang, bisa jadi semua yang teman-teman kumpulin selama ini habis gitu aja. Betul. Gitu. Betul banget, keren. Oke, Pak Jul, terima kasih banyak. Siap. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat malam. Bye. Bye-bye. Thank you. Oke.